Oke, men. Em, buat yang udah dateng, sorry gue nggak bisa lihat lo datang apa enggak. Jadi datang nanti mungkin taunya baru nanti. Em, hari ini kita ngobrol-ngobrol di first episode dari Creative Dive. Eh, ini cuma cari-cari apa title doang biar kelihatannya keren gitu ya. Tapi segmen konten lu banyak juga ya, Win ya? Iya, gue kan berantakan kan nonton. Ada Blok M nih kalau nggak salah. Ada Blok M, ada Ya, ini. ya rada banyak sih. Blog M, coaching, film, sama personal work, sama ya experimental work lah. Hmm, Itu juga lagi mulai. eh lagi iseng-iseng aja gitu. Tapi lo kan juga lo banyak kan. lumayan tuh ya. Lu Nggak sekarang bisa udah ada. diem aja sih. Oh, lu sekarang udah ada apa aja nih? Ada Imaji apa sih? Nah, Imaginarium kan Nah, kerjaan, ya kerjaan inilah komersil lah, kayak family, wedding. ah, Terus satu lagi empati monolog. Empati monolog tuh lebih ke social life dokumenter itulah. nice, nice. Sama Keren. yang paling babynya ya si Backdraft ini. Nah, itu kan kita memang mau ngomongin itu ya. Iya. Gila, kita udah nggak ketemu udah lama banget ya. Wah, terakhir Terakhir ketemu kapan ya? kayaknya pas lagi Pas lo ke pandemi Bali, ya. nyepi, Pandemi itu. Pandemi habis. kayak nyepi nyepi 3 tahun lalu ya. Heeh. Pandemi. Pandemi pas Iya habis. sebenarnya. Soalnya setelah 2 minggu setelah itu apa udah dibuka kan Bali kan. Ya, Benar-benar sampai itu. Jadi rame lagi sekarang. lumayan. Iya. Nah, waktu itu kan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang ya kayak coaching ya sebenarnya ya, waktu itu ya. Lo kan Ya lagi lagi mau buat film waktu itu. ya mau buat film. Ah, ya udah nanti itu kita omongin deh. Kita ngomongin backdraft dulu. Backdraft ini pas lo dulu ngobrol sama gue pertama kali kita ketemuan 2 kali ya. Satu online, satu ini ya. Foto offline ya. Yang di Ubud Ah, ya. Nah, ah, terus apa namanya? Lucunya dua kali ini yang pertama lagi backdraftnya lagi kira-kira lagi mulai ya atau baru Lagi, mulai lagi penjajakan ini ya. yang pertama tuh lagi apa ya? Lagi mencari jati dirinya aja sih, ini mau apa sih sebetulnya. Hmm, Jadi nggak pengen cuman foto-foto doang terus mau kemana gitu. oke. Nah, backdraft ini kalau buat orang-orang yang belum denger ya, tapi semua orang udah pasti denger gitu. Udah denger. Enggak, belum Itu tentu lah. sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Apanya ini? Backdraftnya? Ya, backdraftnya. Kata backdraftnya apa backdraft projectnya? Projectnya dong. Awalnya sih cuman cuman buat akun, buat memfasilitasi. Intinya gue punya punya hobi foto masuk ke kitchen-kitchen. Hmm, Jadi daripada digabungin ke akun pribadi, jadi chaos kan, nggak jelas tuh ada family, ada ini, ada kitchen, hmm, dipisahin lah akunnya. hmm, Nah lama-lama ketagihan aja sih, ketagihan, kena adrenalinnya tuh dapet. hmm. eh Ya udahnya gue pisahin jadi satu akun sendiri, berkembang berkembang. Tapi sekarang ini orang jadi nganggapnya media sih, Hmm, jadi ke media. Padahal gue nggak pengen lari ke media ya, tapi eh, istilah paling gampang buat ya. buat ngejelasin apa ya udah media aja lah gitu. Oke. Yang paling cepet aja. Iya, iya, iya. Eh, Tapi kan artinya berkembang lah gitu kan berarti. lumayan, lumayan Ya. berkembangnya lumayan oke banget sih. Nah, nah ini gue penasarannya itu gini, kayak pertamanya itu kenapa lo milihnya kitchen? Apa kalau memang dulu pernah kerja di kitchen, jadi lo pengen ini apa? em, kenapa sih memangnya? Nah, kenapa kitchen? Pertama dapat aksesnya ke sana. Mungkin Hmm. salah satunya gue juga terinspirasi sama ada klip lu kan ya di kitchen juga dulu ya. Oh, itu udah lama banget. Ya, gue sempat nonton dulu, tapi ingatnya tuh belakangan. Jadi udah masuk kitchen dulu, baru keinget, oh ya si Erwin pernah bikin juga di kitchen, makanya gue nonton lagi nih. Hmm. Nah, tapi kenapa ke kitchen? eh, Ya, di kitchen tuh kan ya lu pernah ngerasain kan adrenalinnya tinggi. Oh iya.
semuanya unpredictable. Ah, Dan yang pasti kalau sebagai seniman atau tempat yang bisa eksklusif tuh happy-nya tinggi kan. mm, Nah, jadi kalau misalnya gua bukan orang kitchen tapi bisa masuk ke dapur, itu ada kayak apa ya bilangnya? Ada kayak kebanggaan aja sih. ya, ya. Egonya tuh dapat gitu. Oh gitu. Jadi Sesuatu sebenarnya eksklusif. pertamanya self-serving ya. Iya. Oke, Ya, oke. ego mesti dikasih makan. Nah, disitulah dapat Ya, eksklusif gitu loh. ya, ya. Jadi lo pertama ngetekin tempatnya, nih gue udah pernah motret ini gitu ya pertama. Ya, dan ya untungnya pas gue masuk ke industri F&B-nya, gue ketemu temen circle yang oke lah. Maksudnya Hmm, punya nama, punya pop, bukan punya power ya, tapi punya influence tinggi di dunia di industrinya. Jadi dari dia gue bisa bisa dapet akses masuk ke kitchen-kitchen yang istilahnya kitchen-kitchen yang nggak sembarangan gitu loh. oh ya, ya, Ya kayak di Bali pun beach club yang gue masukin kan gede-gede, ada Sapphire, ada Atlas. Jadi secara portfolio tuh bagus banget gitu loh buat di awal-awal. ya. Apa namanya? Itu lumayan berarti alam semesta itu bantu lu banget ya, Pak. Langsung dikasih gitu ya. Iya, Pas nemu ya, pas ketemu itu ya. itu hoki banget sih, hoki. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gini deh, apa kitchen itu kan kadang-kadang tuh gila banget ininya, Betul. levelnya tiba-tiba ngambles bet Ya, kosong. Kosongnya lama banget terus ini gila-gini banget kan ya. iya. Apa namanya? Lu kalau misalnya lagi motret kayak gitu, lu sukanya lagi di bagian apanya? Tetap sih pas bagian lagi peak-peaknya ya, Win ya. Hmm, Cuman enaknya gini, kitchen itu banyak repetisinya. Jadi ya, begitu masuk jangan nafsu aja. hmm, Jadi that's a jangan good nafsu, idea ya. ya jangan nafsu terus ya. Karena prinsip gue gini, Win, kalau gue masuk ke kitchen, gue nih bukan vendor nih, tapi gue Hmm, berusaha memposisikan gue tuh kayak part of your team, part of kitchen team. Cuman lo masak, gue dokumentasi. Jadi sebisa mungkin gue kayak beradaptasi dengan situasi kerja mereka, dengan speed mereka. Jadi ya itu dia. Jadi begitu masuk, biasa gue ngebaca dulu nih kitchennya nih. Oh, hotnya di mana sih? Pasnya di mana? Jadi hmm, nggak langsung datang masuk terus pegang kamera tempel nggak. Jadi ya, lihat flow-nya. Terus gue biasanya nyari nyari safety spot. Kalau tiba-tiba tadi yang lu bilang kayak TikTok, nah gue mesti kemana nih? Sedangkan gue lagi di tengah-tengah. ya. Jadi jangan cuma diem. Nah itu kan penting juga kadang-kadang. Oh ya bener. Terus ya gue pakai alat sesimpel mungkin supaya gue nggak mesti bawa tas dan lain-lain karena itu ganggu banget. Ya, Jadi ya itu dia sih. Jadi misalnya ada satu action yang bagus banget. Nah itu tungguin aja pasti nanti akan ada yang pesan lagi. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah gasak gusuk di sana gitu loh. Karena kasihan mereka lagi kerja juga. ya. Itu very high stress level itu kalau misalnya Oh lagi itu gila sih. lagi dinner service gitu itu wah itu parah banget. Dan lu ngerasa nggak kayak lu lagi di film Matrix tuh yang lagi dodging Salah satunya gitu. Jadi iya ya, kan? ya emang badan kadang-kadang mesti di fleksibel fleksibel mungkin sih. Iya, iya. Gue tiap kali dulu udah di pojok ini, apa, dia kan ada kata-katanya ya, kalau misalnya mau passing gitu, ngomongnya apa Eh, gitu, behind atau apa, behind, kayak gimana. ya, Heeh. Itu behind back. langsung, wah, ya, 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 sorry, sorry. Tiap kali kayak gitu kan. Tapi Iya, fotonya sih ya, ya begitu aja gitu, nggak kelihatan bagian kita yang, apa, ngumpet-ngumpet nggak karuan gitu kan. iya. Heeh. Nah, lu kalau misalnya, apa namanya, motret kayak gitu, nah ini kan orang-orang biasanya kan banyak yang kalau misalnya masuk ke project kayak gini kan langsung bingung gitu ya kayak ini sebenarnya kan soalnya gini kan lo masuknya ini kan sebagai passion ya in a sense ya. Hmm. Dan gua rasa dari apa yang gue denger-dengar ada orang yang soalnya ngelapor ke gue setelah tahu kita bakal ngobrol sama-sama. Eh, Lu tuh orangnya suka challenge orang lain dan sebagainya gitu, tapi juga orangnya idealistik gitu. So, kalau kita combine passion project sama idealistik, lu mindsetnya pas lagi motret kitchen ini, lu pilih yang mana? Apakah passion, apa komersial? Tetap passion sih, Ben.
Hmm. Soalnya kalau dibilang komersial, nggak ada duitnya. Soalnya gini, apa yang gue lakukan ini kan beda dengan kitchen commercial shop pada umumnya. Hmm. Kalau kitchen commercial shop itu value marketingnya tinggi banget, makanya semua mesti mesti well prepare, lighting segala macam tuh mesti oke, karena emang 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 value-nya tuh di marketing. Ya. Nah, kalau apa yang gue lakuin ini lebih ke arsip sih, pengarsipan. Ya. Jadi gue rasa restoran nggak akan mau punya ngeluarin budget tinggi buat sesuatu yang sifatnya pengarsipan kayak gini. Tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Ada beberapa yang emang udah mulai apa ya, udah mulai aware dengan oh ternyata penting juga ya untuk milestone mereka buat ini itu lumayan penting. Jadi tapi kalau buat gue lebih lebih tetap di passion sih. Hmm. Karena Nah, kalau dibuat terlalu komersial juga eh, repot. Repotnya tuh kadang-kadang banyak foto kita nggak boleh naik. hmm. Jadi Jaga image misalnya, ya. ya misalnya nyata gimana, Mas boleh nggak ini jangan dinaikin ya? Ya, kalau mereka komersil dan mereka bayar, gue bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Sedangkan tujuan gue kan buat buat meng-highlight seluas-luasnya teman-teman di kitchen gitu loh. Ya. Gitu sih, Win. Wow. Nah itu, tapi lu dari pertama udah punya keyakinan itu ya? Nggak pernah mikir ke sana ke sini bingung atau kayak gimana gitu? Enggak, jadi emang dari awal fokusnya, kalau di F&B kan emang banyak banyak media lain juga ya, yang sifatnya Hmm. foto dan lain-lain. Ya. Yang paling gede yang gue tahu di Indonesia tuh ada Gastronusa. Nah, tapi dia emang meng-highlight restoran, makanan juga, budaya. Nah, gue nggak mau masuk ke sana. Hmm. Gue tetap di kitchen. Pokoknya all the people behind the kitchen tuh wilayah gue. Hmm. Makanya waktu tahun lalu atau tahun ini ya ada isu yang waktu itu ada isu code blue itulah. Oh ya Ya, ya. ya, yang reviewer makanan. Nah, gue nggak mau masuk sana tuh bukan wilayah gue. Ya. Tapi gue tetap di kitchen lah. Ya. Em, apa namanya kalau misalnya lu lagi, gue jadi bingung kalau misalnya code blue itu jadi Em, apa namanya yang lu pelajarin selama lu masih di dalam pas motretin kitchen itu kebanyakan seperti apa? Apakah pengertian lu tentang misalnya kayak dulu lu jadi pendatang restoran atau kayak gimana gitu terus apakah lu sebenarnya udah tahu mereka kerjanya kayak begitu apa enggak? Nggak tahu. Karena Nggak ya tahu. sebelum masuk kitchen kan kita taunya ya kitchen ya eh, itu di belakang ya. Maksudnya Hmm. kitchen itu kan nggak kelihatan sama sekali. Walaupun sekarang udah mulai banyak restoran, cafe yang udah open kitchennya kelihatan. Nah, cuman zaman dulu kan kita nggak tahu ya apa yang kejadian di belakang. Cuma setelah gue masuk ke kitchen, setidaknya sedikit memahami aja sih situasi di belakang gimana. Ya. Kalau misalnya makanan kita lama, ya tinggal Ya. lihat aja, ya tinggal lihat aja nih restoran kapasitasnya berapa sih, tamunya ramai nggak sih, ini udah pada makan belum sih, dan kalau gue pesanan gue misalnya cuman ini, mestinya 20 menit tuh idealnya keluar, kenapa enggak? Berarti Hmm. something wrong gitu. Ya. Ya Kalau dulu kan setidaknya cuma marah-marah doang. iya. Nggak ada. Jadi lu sebenarnya dengan mengerjakan proyek kayak begini, lu jadi malah menumbuhkan empati juga ya. Karena lu makin mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang itu yang sampai susah dan kadang-kadang bikin servisnya agak telat atau kayak gimana segala macam ya. Lumayan lumayan memahami sih, cuman salah satu yang gue seneng ternyata makin di dalamnya tuh makin makin relate banget sih dengan industri fotografi sih, Win. Gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, di kitchen itu, ya intinya lo mau jadi chef di sana, mau jadi head chef itu nggak bisa tiba-tiba langsung naik gitu loh. Hmm, Tetap ada step by stepnya, kecuali emang lo punya duit, lo jadi chef owner selesai. ya. Dan step by stepnya itu mengajarkan kalau udah lo sampai di atas, lo akan tahu segala hal. A sampai Hmm, E to Z-nya tuh mestinya tahu. oke. Nah itu Nah itu gue ingat pas awal-awal gue masuk ke fotografi kan ya mungkin sama kayak lo ya. Ya typical old school ya begitu masuk foto gue jadi asisten. Jadi intinya mau megang kamera punya project tuh nggak segampang itu gitu loh. Hmm, oke.
Jadi emang mesti ada step by stepnya. Jadi begitu lo udah sampai di atas, tanpa tanpa siapapun sebenarnya lo bisa running restoran itu minimal lah. Kalau ada yang jomplang, ada yang nggak masuk, lo tau lah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak lo tadi ngomongin tentang fotografi, itu kan sekarang sebenarnya fotografi itu kan cara belajarnya udah mulai berubah ya. Betul. Apa namanya? Ya sebenarnya kalau misalnya ya mungkin kita kira-kira seumur gitu ya. Kira-kira ya. Iya, iya. Yang pasti gue lebih tua. Kelihatan. Tapi kalau generasi gue dulu waktu itu ya ya belajarnya kayak gitu biasanya ya. Disuruh belajarnya sebisanya semuanya udah ngerti dulu baru mulai belajar gitu ya. Tetapi Hmm. kalau zaman sekarang ini yang gue juga bisa mengerti sih sebenarnya. Bahwa lo pelajarin aja, lo coba aja apa yang lo nggak bisa itu yang lo pelajarin. Ya itu memang lebih cepat Hmm. ya kan prosesnya. Dan sebenarnya gue bisa ngelihat ada baiknya bahwa kalau misalnya orang itu belajar sambil mengerjakan itu dan belajarnya itu milih-milih. Nah, tapi problemnya kadang-kadang kan orang maunya secepat mungkin, shortcutnya gila-gilaan. Nah, jadi masalah rasa, masalah ngerti ini efek ini buat apa atau ini nggak ngerti tapi semuanya dipakai gitu loh. Ya, Kayak betul, betul. lu punya apa namanya kayak punya obeng minus gitu ya. Lu jalan-jalan di mana-mana gitu cari apa yang bisa diputar tadi gitu. Itu kan ada apa logiknya nggak nyambung gitu ya. Betul, betul. Nah tapi gue juga pernah denger kayak misalnya lu juga sempet ngajar-ngajar juga ya di sana ya kayaknya ya kalau nggak salah ya. Iya, ada sempat jadi trainer di satu company foto sih di Bali. Hmm. Apa lu juga merasakan hal yang sama juga kalau misalnya kayak gitu bahwa orang em, pemikirannya itu beda banget dan kadang-kadang harus bukannya kadang-kadang harus tapi sebaiknya itu bahwa itu dicoba untuk diubah sedikit gitu loh. Soalnya kan itu kan kadang-kadang balance itu perlu ya kayak misalnya balance balance dari practice practice sama learning itu kan harus terus-terusan TikTok terus kan. Itu lo pernah gitu banyak atau ininya? Lumayan, Win. Cuman itu dia ya, kadang-kadang yang bingung, sebetulnya kita yang mesti mengikuti zaman, apa zaman yang mesti belajar dari old school gitu loh, Ya. metodenya. Hmm. Soalnya eh, waktu gue sempat ada diskusi lah sama salah satu praktisi F&B. Hmm. Dia tuh lagi ngebedah kurikulum kan, kurikulumnya ya sekolah-sekolah kuliner lah. Ya dibilang ya sebuah kurikulum itu dibikin buat 10-20 tahun ke depan, sedangkan inovasi itu tiap hari itu berubah gitu. Ya. Inovasi itu yang mengubah mindset anak-anak sekarang. Nah, sekarang tinggal lo nya mau ngalah atau lo nya tetap mau sebegitunya dengan cara yang lama gitu. Tapi ya di company yang gue ngajar ini tetap sih problemnya. Ya kalau kalau kita ngajar, nah gue lumayan lumayan seneng sih dengan metode metode ngajar lo, Win. Soalnya Hmm. eh ya pada zaman gue lagi galau-galaunya mau menentukan mau kemana itu, ya ketemunya waktu itu video-video lo lah, video-videonya Foundation Workshop yang menurut gue tuh jadi kiblat yang bagus banget gitu loh. Hmm. Oh, thank you man. Nah jadi oh berarti gue kalau kalau lagi mencari inspirasi tuh mesti kemana? Karena menurut gue sepaham dengan apa yang menjadi idealis gue dalam dalam berfotografi minimal. Hmm. Nah begitu diminta jadi trainer, itu tadi dari apa yang gue punya, gue formulasiin jadi materi lah. Nah itu susah banget nyata, Hmm. nggak segampang itu gitu ngadepin anak-anak ini. Oh, gimana tuh ceritanya? Eh, Anak-anak ini tuh mau problem solving secepat-cepatnya. Ya. Jadi kayak misalnya ya, jadi company company yang gue ngajar ini mereka tuh jadi kayak bukan bukan komunitas tapi dia punya fotografer banyak yang akan disuplai ke resort-resort buat ya buat memenuhi kebutuhan lah. Hmm. Nah, jadi ya problem mereka cuma satu, Hmm. posenya gimana? Menurut mereka kalau kalau gue bisa ngajarin pose, masalah mereka selesai. Hmm. Nah, padahal nggak sesimpel itu menurut gue. Ya. Jadi
karena kayak misalnya ngomongin foto family holiday di resort gitu ya, Hmm. itu kan variabelnya banyak banget tuh. Ya, Kayak family aja, anak satu, anak dua, anak tiga tuh itu beda 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 masalah. ya, Anak anak di bawah 1 tahun, anak di atas 10 tahun tuh beda masalah. betul. Nah, jadi yang gue bikin formulanya adalah gimana supaya supaya lo menjadi problem solving buat diri lo sendiri nih, gimana caranya. Nah, Hmm. tapi susah sama teman-teman ini, Hmm. gitu sih. Ya, Jadi maunya ya udah pose, 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 gue mesti ngapain. Jadi hmm. efeknya ya gitulah. Ya, ya. Ngerti, ngerti. Nah, Soalnya kan dipikir kan hasilnya begitu, secepatnya sampai begitu bagaimana gitu kan. iya, Tetapi kalau misalnya ini kita juga bisa kita balikin lagi ke backdraft ya, sorry. Ini untuk yang nonton ya, this is how my mind works ya, berantakan. nah, tapi Ah, itu soalnya emang ya, ini ada hubungannya masih backdraft nih karena ya, karena salah satu yang gue cerita ke teman-teman yang gue ngajar adalah bahwa chef-chef ini ternyata eh, punya kebiasaan senang makan. hmm, Bukan karena mereka suka makan, tapi mereka ternyata ya, butuh melatih palet mulut mereka nih ya, buat 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 bikin apa buat identifikasi rasa, buat ngebalance, buat rekonstruksi sebuah makanan. mhm, Nah, balance ini yang membuat mereka bisa meng-create sesuatu yang lebih next level gitu loh. betul, betul. Nah, di foto pun juga sama, gue bilang ke teman-teman bahwa lo mesti mesti sering lihat foto orang lain gitu loh. Hmm, Mesti ngeliat foto, lo mesti bisa bisa ngecap foto ini bagus apa jelek, foto ini bagus apa jelek. Kalau lo nggak bisa uh, ngejudge foto ini jelek, ya lo gimana tahu itu bagus apa enggaknya gitu. ya, Nah, gue banyak memakai analogi dari kitchen tuh buat buat ngajar sih. hmm. Ya, bener banget. Kalau misalnya lu suka nonton film di Netflix yang judulnya Chef's Table nggak? Tahu ya. Itu kan itu salah satu favorit gue tuh. Soalnya ceritanya tuh hebat banget kan ya, dan mendalam sekali gitu. Hmm. Itu benar banget yang lo bilang itu bahwa mereka tuh juga sering makan di mana nyobain ini untuk merasakan sesuatu yang baru. Iya. Untuk mengecap sesuatu yang baru, untuk jadi, oh ini rasanya kayak gini, sensasinya kayak begini, eh gue bisa buat, gue ngerasa kayak begini, gue bisa buat kayak begini juga nggak ya? Yang bukan mirip, tetapi dengan caranya dia sendiri gitu loh. Iya. Jadi dia mengolah rasanya dia sendiri, sampai akhirnya dia bisa memikirkan tentang, oh gue juga bisa buat makanan yang mengingatkan tentang ini, misalnya, gitu kan. Jadi itu sebenarnya kadang-kadang makanan itu kan juga cerita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik ke fotografinya, misalnya lo di kitchen, itu pun juga semuanya itu tidak ada yang bakal terduga gitu loh. Walaupun mereka kerjaannya rada sama dan apa berulang kali gitu, tetapi kan semua kitchen juga nggak semuanya sama ya. Betul. Gitu. Semua semua head chef has a different apa uh, ada Style. yang tenang, ada yang Hmm. keras banget, ada yang kayak gimana gitu loh. Dan itu sebenarnya nuansa yang sebenarnya interesting, ya kan? Kalau misalnya soalnya nggak ada perbedaan sama sekali ya berarti rasanya ya ngapain juga nih diterusin cuma ganti orang tapi semua fotonya sama kan. Kalau Iya. misalnya belajarnya cuma posenya kayak gimana, yang bagusnya kayak gimana gitu. Nah, itu memang salah satu kesulitannya gitu. Jadi, rasanya memang apa yang lu lagi kerjain itu kan memang selalu mengulik apa suatu situasi, satu restoran Hmm. baru. Ini sebenarnya spesialnya apa sih, gitu kan. Jadi keren gitu loh ngeliatin foto-foto lu tuh kayak, wah ada yang ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ada yang apa namanya, eh, sectioning di apa bagian kayak misalnya head chefnya lagi cooking sendiri di luar. Apa yang waktu itu nanas ya gantung-gantungin ya kalau nggak salah Iya. ya. Itu kan feel-nya lain banget tuh sama yang apa foto-foto yang lain gitu ya. Ada yang satu lagi yang line workers-nya lagi kayak sous chef-nya dan sebagainya lagi duduk bertiga lagi makan tiga-tiganya. Eh, itu komposisi bagus banget. Sorry gue harus crop karena itu. Gak apa-apa, Tapi gak apa-apa. sebenarnya yang nggak di crop bagus banget itu udah. Em, Apa namanya? Jadi gue suka bahwa lu tuh ngelihatnya nggak cuma orang pertama doang
gitu loh. Tapi lu mau mencoba untuk mendapatkan semua cerita gitu kan. Nah itu sebenarnya memang jarang gitu. Soalnya kebanyakan mungkin orang merasa kayak ah ini siapa sih yang mau ngeliat kayak gitu. Kan kebanyakan kalau di especially di Indonesia ya kalau misalnya restoran lu mau lihatnya yang bagus-bagus, yang jelek-jelek nggak mau lihat gitu kan. Orang lagi istirahat lagi ngerokok sambil ngecek handphone atau kayak gimana gitu. Atau misalnya lagi apa head chefnya lagi cuma lagi hangout sama orang lain yang lagi dateng makan sama-sama nyobain ini gitu. Those are beautiful beautiful shots man yang lo ambil itu. Thank you, Um, thank you. apa namanya selama ini pembelajaran lo dari mulai sampai sekarang kalau misalnya lo mikir kayak waktu kalau lo udah tahu sampai sekarang ya kayak begini um, apa yang lu bakal bilang ke diri lu pas baru mulai kalau misalnya lu udah tahu ini gitu loh. Ada nggak yang pembelajaran yang benar-benar kayak wow gitu loh. Coba gue tahu dulunya ini. Eh, Soalnya gini, Ben, kayak kalau nggak salah tuh backdraft di tahun kedua apa ke tahun ketiga gitu ya. Itu ada beberapa fotografer tuh yang sempat DM juga. Hmm. Gue terinspirasi, gue boleh nggak jadi kayak lo? Ya silakan. Hmm. Cuman menurut gue kalau mau masuk ke kitchen atau mau main ke mau terlibat di industrinya, lo nggak bisa cuma jago foto. Hmm. Nah, lo mesti into dengan circle-nya nih. Lo mesti temenan sama chefnya. Kalau ada event, ada apa ya lo dateng. Jadi lo mesti gak bisa cuman punya foto bagus terus selesai gitu loh, Win. Ya. Kalau cuman kayak gitu, itu namanya lo eksploitasi orang aja gitu. Ya. Itu in my opinion ya. Ya. Tapi lo mesti temenan, mesti masuk, mesti nongkrong bareng sama mereka. Kalau perlu, ya itu kalau lagi service begitu mereka break ya lo makan makan sama mereka, rokokan bareng atau dan lain-lain. Ya. Nggak bisa menjadi eksklusif terus tiba-tiba begitu masuk, diem foto-foto-foto. Nah, bagian circle dan berteman ini yang gue lumayan happy banget sih terjun di F&B ini di dunia kitchen. Ya. Temennya jadi banyak banget, khususnya di Bali dan circle yang gue main saat ini tuh lumayan lumayan positif semua. Hmm. Nah itu yang bikin happy lah gitu loh. Jadi ternyata fotonya tuh punya impact banget loh. Gitu. Ya. Punya impact buat komunitinya, impact buat teman-teman di kitchen juga. Hmm. Nah itu yang gue nggak nyesel masuk ke dunia kitchen sih. Hmm. Dan paling 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 happy kalau tiba-tiba uh, ada foto gue dipakai buat profile picture IG Oh atau ya, WhatsApp. sure. Oh, itu happy banget sih. Ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya lu ngomongin ke apa namanya your younger self ya. Jadi pas apa misalnya lu kan mulainya tuh mungkin let's say empat tahun yang lalu lah let's say. Hmm. Em, ada nggak satu hal yang lu rasa kayak wah coba gue tahu apa yang gue udah tahu sekarang ini nih gitu. Enggak sih. Nggak ada. Jadi Nggak ada. semuanya memang lu ngerasa semuanya ada waktunya ya gitu ya. Iya. Pembelajaran-pelajaran. Itu makanya hidup lu tenang ya. Eh, Nggak Soalnya ngoyo-ngoyo nggak karuan gitu. iya sih. Cuman kenapa gue nggak nyesel itu dia ya bukan semua ada waktunya juga. Cuman kadang-kadang jawaban tuh datangnya terakhir aja sih. Betul. Gitu. Jadi nggak usah dicari, udah tungguin aja nanti juga. Oh ternyata di sini ya. Hmm. Kayak gitu. Ya ya. Eh, ya itu gue juga sedang memperdalam itu sih. Jadi kayak misalnya motret sesuatu gitu. Gue kan kadang-kadang kalau nggak ngapa-ngapain ya gue nge-street lah gitu. Hmm. Nge-street itu kan nggak pernah bisa dapat terus gitu. Kalau misalnya mau dapat foto bagus apa sih gitu. Em, tapi kadang-kadang ya kalau nggak pernah dapat terus kan sedih juga ya. Ngapain pergi terus gitu. Nah, tapi ya lama-lama itu kan perlu kesadaran ya. Jadi kalau misalnya kayak you know what, you just keep doing it gitu loh. Tapi juga ya gue bisa merefleksikan apa yang lo tadi bilang itu juga bahwa lu datang terus, lu perhatiin, lu mengerti. Dari pengertian itu lu bakal dapat nanti foto-foto yang lebih baik.
Nah itu lu balik lagi lebih baik lagi kemungkinan gitu loh. Betul, betul. Sampai akhirnya lu nggak bisa dapat lagi gitu kan, gitu. Iya, soalnya ada level yang gue lewatin sih, Win. Kayak misal dulu kacamata gue masih fotografi banget tuh, angle, komposisi dan lain-lain. Yes. Nah, ternyata itu tuh udah lewat. Sekarang tuh, karena kalau gue ngikutin masalah angle, komposisi gitu mulu, gue yakin kitchen ke 10 gue akan bosen. Ya. Tapi itu tadi gue udah mulai main emosional dengan manusia-manusianya nih. Hmm. Udah mulai kenalan. Oh lu sih ini besok mau lahiran nih, atau oh chefnya udah lama banget nggak ketemu anak. Nah, semakin banyak tahu personality si manusia-manusia ini, ya itu dia yang bikin gue nggak bosan gitu loh. Ya. Sampai-sampai kitchen keberapa pun, karena gue nggak ngeliat fotonya, tapi gue ngeliat manusianya. Yang ternyata unik-unik Ya. gitu. Itu That's yang bikin gue great. nggak bosan sih. Ya, ya. Nah, terus jadi kalau misalnya apa, lu udah ngelihat manusianya itu, perubahan di foto lu bagaimana? Yang lu rasa? Gue lebih tenang fotonya. Oke. Lebih nggak, karena kalau kacamata gue fotografi, kalau pulang nggak bawa foto bagus tuh, Ya. ya sama kayak lo tadi Win bilang, Hmm. langsung kayak gue gimana ya, kok kayak gue pulang kalah banget nih. Ya. Tapi kalau gue lihat manusia, udah gue cuma ngejar satu orang atau satu foto, headline picture aja dari satu dua tiga manusia-manusia ini udah cukup. Selebihnya bonus. Hmm. Soalnya kalau enggak kayak awal-awal gitu, wah gila itu gue bisa 6 jam di kitchen. Bisa 6 jam semuanya difotoin, pulang-pulang juga kok gini doang ya. Bagus tapi kok kayak bosan ya, ini kan udah pernah bikin di sini, udah pernah begini. Jadi Ya. ternyata mesti ngubah ngubah ini aja sih, ngubah perspektifnya aja, bahwa oh ternyata kenal deket, maksudnya kenal lebih dalam dengan objeknya tuh lumayan ngefek gitu loh. Iya. Kalau misalnya ngomongin, nah lu tadi ngomong sampai 6 jam gue di apa di kitchen itu. Nah, itu lu biasanya berapa lama? Tergantung, kadang-kadang kalau misalnya ada yang cuma 2 jam, Hmm. ada yang cuman kayak lagi mampir tapi iseng, gue boleh foto bentar nggak di dalam, ya, Hmm. ya kadang-kadang setengah jam 1 jam pun juga oke. Tapi makin pendek durasinya, biasanya gue cuma ngeliat, oh nih kalau gue bikin feed 10 multiply oke nggak, oke Hmm. udah selesai. Tapi kadang-kadang ada yang sama 7 hari Win. Oh, oke, oke. Ya. Ya memang itu sih ya. Apa namanya? Gue juga pernah, soalnya gue tadi dengar lo bilang sampai 6 jam gue di itu. Pikir-pikir gue pernah lebih lama. Berapa jam? Gue datang dari jam 10 pagi, gue keluar sana setengah 10 malam. Ya. Nah Kalau itu, gimana gimana? ya itu jadi hampir hampir 12 jam lah gitu loh. Tapi karena problemnya itu waktu itu kan karena gue ekspektasinya, gue setelah motret sesuatu yang kayaknya lu yang videonya waktu itu lu lihat gitu ya, yang Hmm. bener-bener a beautiful chaos lah gitu loh, the perfect storm. Jadi apa kitchennya lagi rame banget, kerjaannya lagi banyak banget, tapi gue bisa menemukan kayak simfoninya di balik itu gitu kan. Itu lagi perfect banget gitu. Nah terus tiba-tiba gue balik lagi ke satu tempat yang lain, yang levelnya tidak seperti itu. Jadi kayak pancinya bawahnya hitam segala segala macam gitu. Jadi kalau mau di apa namanya kompornya juga hitam-hitam kayak aduh mau motret gimana. Nah terus orang-orangnya di belakang cuma ya nyantai-nyantai aja gitu loh. Ya ini mau foto apa kalau misalnya kayak gini. Padahal kan kita juga base-nya kan photojournalism ya. Iya. Iya kan? Nah jadi kalau photojournalism we don't stage anything. Ya kan kita nggak bakal oh lu coba masak dong atau sibuk-sibuk dong gitu. Nah itu gue paling nggak suka sih. Iya, soalnya itu kan udah ngebohongin semua kan, ngebohongin kita diri kita juga gitu. Hmm. Nah, memang karena tipe photojournalism ini memang kita harus stay lebih lama, tetapi at the same time kadang-kadang menyebalkan juga gitu kan. Betul. Gue juga pernah ke satu tempat 3 kali. Oh, gue udah mikir nih, udah nanya sama chefnya. Biasanya jam berapa nih rame? Oh, sekitar jam segini hari ini, jam segini hari ini. Oke, gue bakal datang di situ. Gitu.
Pas datang itu tiba-tiba hujan kenceng banget, nggak ada yang datang. Yang datang satu orang. Ya kayak gitu. Tungguin 4 jam, hujannya habis, nggak ada yang datang lagi, pulang. Besokannya, datang lagi, oke, datang lagi. Kayak gitu lagi. Kena lagi, tapi nggak ada hujan, tapi udah. Mereka datangnya pagian, sebelum gue datang. Oh, telat. Tapi kan, apa, di luar dari perkiraannya chefnya gitu loh. Ya. Biasanya jam segini gitu. Nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Nah, apa, akhirnya ya udah datangnya 3 4 kali, gitu. Balik lagi, balik lagi. Akhirnya nemu sedikit-sedikit, oke, dapatnya cuma satu dua, balik lagi gitu. Ya Tapi itu capek lah. yang di video yang lo bikin itu, yang slideshow itu sekali datang tuh. Sekali datang. Ya, tuh. Tapi dari buka sampai tutup. Nah itu sebenarnya lebih pagi lagi. Eh, jadi memang restoran lagi prep. Mungkin jam 9 pagi, tutupnya jam 11 ya, malam. Gitu. Tapi itu weekend. Jadi pas malamnya itu eh, 250 covers ya kayaknya. Jadi itu ramenya gila banget itu. Nah lucunya yang gue nggak pernah bilang ke orang atau secara online itu head chefnya itu di depan gue kan baik banget gitu ya tiap kali. Terus dia masakin gue, terus istrinya datang, gue disuruh makan sama istrinya gitu ya. Terus jadi gue makan sama istrinya sambil makan sebentar malam tuh setengah jam 40 menit lah mungkin. Habis itu pas gue balik salah satu line cooknya dia bilang, oh you just missed it man, he lost it. Banting-banting ngatain. Habis itu udah gue balik baik lagi. Itu padahal yang ditunggu-tunggu ya. Iya, padahal tapi kan itu open kitchen ya, jadi semua Nah, orang bisa lihat gitu loh. Tapi ya lucu aja gitu. Gue sebenarnya nungguin banget itu kalau misalnya kayak gitu. Because apa as a photographer itu it's something interesting kan memang kan. Itu nuansanya kan. Nggak bisa semuanya perfect gitu. Soalnya kitchen is not perfect ya. sebenarnya gitu loh. Life is not perfect juga gitu. Nah, jadi kalau apa ada orang lost it itu ya bisa dimengerti sebenarnya gitu loh. Kalau head chef yang lainnya ada 4 yang harus dia koordinate semuanya kan, terus lagi rame banget, satu lewat, sisanya kan keteteran semua kan, Hmm. kena juga, ya stresnya kan gila gitu loh. Nah kalau orang ini satu kali, 2 kali, 3 kali gitu terus, ya udah, ya nggak salah gitu kan. Memang harus dibenerin gitu. Iya. Um, tapi ya itulah banyak banyak pembelajaran ya. Jadi kayak misalnya gue yakin lu juga lah apa lu dulunya itu kan lu pernah ngambil workshop dari kayak semacam photojournalism ini ya agency atau apa ya kalau nggak salah ya. Dia emang sempat kerja di media sih, di Oh, oke. media media Malaysia. Oh, oh, udah lama itu Jadi ya tapi ya. 2009, 2010. Habis itu nge-shoot wedding. Terus sambil wedding, terus 2013 itu pindah ke Bali. Nah, 2013 gue sempet ini megang apa? Lu kenal Wiki nggak sih? Oh iya iya iya, oke. Nah, Wiki kan dulu punya Wiki Schoolpedia. Oke. Yang 2013 itu kalau saya yang datengin si Hui ya, Oke. datengin Hui ke Bali. Udah itu pindah ke Bali, udah wedding sampai pandemi mulai mulai ngulik lagi lah tentang dokumenter dan apa namanya ya jurnalistik lagi. Hmm. Ya gue memakai foto buat mencari tahu banyak hal di Bali. Iya ya. Jadi kayak misalnya ya dulu pas pandemi kan bingung nih kenapa sih jalanan tutup-tutup ya udah jadi gue nelpon dulu bekas Pemret di Jakarta, gue minta akses lagi dong ke media, minta ID dan lain-lain dikasih akhirnya ya udah Hmm. nulis berita lagi, terus berita terus kayak misalnya vaksin udah masuk Bali, cari itu beritanya ya sebenarnya bukan beritanya sih, gue pengen motret aja sih sebetulnya karena emang emang udah pengen banget galau cuman nggak tahu mau ngapain kan. Ya. Ya udah berarti ya itu awal muawalnya balik Hmm. lagi ke dokumenter, ketemu lo ngulik tentang dokumenter lagi, Hmm. ternyata Nah, menyenangkan. sebenarnya dokumenter atau apa namanya kayak foto jurnalisme itu lu tertariknya karena apa pertamanya? Wah, kalau tuh di Jakarta yang jurnalis itu sebenarnya kecelakaan aja sih. Oke.
kecelakaan diajak teman, akhirnya ya udah jalanin. Nah, ya efek impact itu baru berasa tuh setelah pindah ke Bali. Oh Hmm, ternyata foto gue tuh ngefek ya ke wedding bisa begini ya gitu loh. oke. Eh, Ya udah terus ya ternyata emang emang hobinya di sana sih Win. Hmm, Lebih menyukai yang seperti itu kayak yang lo tadi bilang kalau kita di kitchen nggak akan tuh nyuruh nyuruh bikin api segala macam, pengen nunggu nunggu ya, gitu loh. ya, Itu kan kenikmatannya di situ kan bisa dapetin foto yang the best tapi tanpa mesti penuh dengan setup setup gitu. ya, ya. Kayaknya rasanya tuh kayak kalau orang-orang yang foto jurnalis itu ya sebenarnya ya ada sebenarnya sesuatu yang interesting banget itu em, kayak kita mencari suatu eh, apa beauty itu apa ya? Uh, some beauty, we're looking for beauty itu dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan kita yang harus nyari gitu loh, Tuh. bukannya kita yang ngebuat gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mikirin kayak itu tuh rasanya kayak oh sebenarnya kalau kita jalanin terus lama-lama kita juga bisa merasa lebih konten juga ya dalam apa pekerjaan kita ya. Tuh. Nah tetapi um, nah ini kita sekarang bawa ke prosesnya nih. Kalau misalnya kita lebih konten untuk mencari sesuatu tapi nggak pernah dapet, itu kan jadi stres juga, gitu kan. Nah, kadang-kadang banyak orang itu kalau misalnya masuk ke lokasi itu langsung punya pikiran, oh, ya, ekspektasi ya. Ekspektasinya gue bakal dapet foto yang kayak begini nih, yang keren banget nih gitu. Em, Kalau lu prosesnya bagaimana masuk ke apa kitchen ini, saat kitchen A gitu misalnya. Eh, Mindset lu tuh bagaimana? gue flashback dikit nggak apa-apa ya. Ya. Eh, Karena pas di media Malaysia tuh eh, dilatihnya tuh gini Ben. Hmm. Kayak misalnya ada satu kejadian nih dulu awal-awal gue turun ke jalan itu kalau nggak salah hari anti korupsi. Disuruh standby jam 9 pagi, fotoin demo selesai jam 4. Hmm. Tuh datang ke kantornya, dia nggak mau lihat semua fotonya, Hmm. pilihin gue tiga doang katanya. Hmm. Nah itu kan puyeng ya, Hmm. pilih tiga nggak dapat, pilih tiga lagi, kalau dapet tiga pilih satu. Nah ternyata kalau di media benar juga sih, ini bukan wedding, mereka nggak butuh banyak foto, mereka cuma butuh satu buat headline. Ya. Entah itu di website, entah itu dicetak, pokoknya satu aja yang the best. Hmm. Nah jadi latihannya dulu begitu. Terus mulai mulai latihan kedua tuh dikasih assignment. Jadi uh, penugasan dulu, nah, jadi narasinya udah ada, cari fotonya di lapangan. Hmm. Terus dibalik dikasih headline, terus bikin foto plus narasi. Jadi emang kebiasa begitu kan. Nah begitu masuk ke kitchen sama. Jadi uh, musti apa ya? Nggak bisa semuanya dimasukin terus. Jadi emang mesti mesti tahu juga sih Win kayak oh, ini restorannya apa sih gitu. Mesti mulai riset lah. Ya. Spesialisnya apa? Apakah dia buka dinner, lunch, atau makanannya apa? Chefnya boleh apa enggak? Hmm. Mulailah kenalan sama chefnya dulu. Gimana pun kita masuk ke tempatnya dia kan, masuk gitu ya, masuk ke kandangnya dia, nggak bisa tiba-tiba nongol-nongol, nggak, mesti kenalan. Ya. Itu begitu masuk, biasanya gue mempelajari bentuk kitchennya nih. Tadi yang Hmm. bilang ada safe show, ada safety spot segala macam. Nah, habis itu lihat karakter restorannya juga sih, kayak misalnya nih apa. Jadi minimal nggak, kalau mesti nyari uniknya sih di situ. Hmm. Nah, makanya tadi back dengan background tadi, nyari nyari benangnya sih tuh. Ini gue mesti dapat headline yang kalau gue cuma posting satu tentang restoran ini itu oke gitu. Hmm. Jadi lebih lebih ke sana sih. Oke. Tapi ada prosesnya nggak kalau misalnya lo pikir-pikir lagi atau misalnya kayak gini ada orang yang mulai dan ini sebenarnya gue belajar ini juga dari orang lain ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bingung banget, you just start somewhere kan.
dari satu lokasi aja, mulai dulu. Iya, Motret dulu sedikit sampai ini oke, nanti baru nanti kayak wheel-nya itu baru mulai berjalan gitu kan, jalan sendiri. Nah itu momentumnya itu kan bisa berubah kan, bisa makin cepat dan sebagainya. Nah, tapi dulu itu kalau misalnya apa, lu nggak tahu deh lu apa namanya sebenarnya, eh, setuju apa nggak bahwa fotografi itu sebagian besar itu mindsetnya kan. Jadi kalau betul. misalnya lu nggak, kalau lu mikirnya, oh ekspektasi lu udah tinggi, pas masuk tahunnya nggak bakal nyampe situ, fotonya bakal nggak begitu bagus, kemungkinan besar. Soalnya lu udah benci atau kecewa dari Iya sih. pertama kan, ke bawah emosi terus kan, Iya, iya. gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mulainya, oh whatever happens, it's going to be great, gitu loh. Atau apa mau ada yang problem itu it's a story, gitu misalnya. Kalau misalnya di bagian wedding kita nggak bisa begitu. Soalnya wedding only tells one half, separuh dari cerita itu, yang bagian happy aja kan, Hmm, kebanyakan. Tapi kalau di Amerika masih oke gitu, separuh-separuh yang jelek-jelek itu masih dikeluarin nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di sini nggak bisa. Em, nah jadi berarti lo juga prosesnya kayak begitu ya? Lo mulai dari sesuatu yang kayaknya, oh kayaknya gue suka nih, gue bisa mulai dari sini, motretin, nanti lewat, akhirnya baru nanti nemu sendiri, nanti akhirnya udah pas udah pulang paling enggak udah ada, oh nih ada beberapa option gitu kan. iya. Soalnya kan ini ya, apa namanya, ya di kitchen itu kan sebetulnya, ya tadi yang lu bilang, stressful banget. Hmm, Eh, lo bisa banyak menangkap ekspresi dan sisi humanisme manusia tuh di situ gitu loh. ya betul. Ya, kenikmatannya sih di situ. Kalau cuman kadang-kadang kalau cuman gue paling senang tuh kalau kalau foto di kitchen, biasa ada satu staff yang gue pantau nih mukanya jutek banget. Itu biasa malah sengaja suka-suka gue tempel-tempel gitu. Jadi kadang-kadang dia suka tiba-tiba lagi gini terus ngeliatin gue yang jelek itu. Nah, kadang-kadang senangnya di situ sih. Lo jepret nggak? Iya, gue paling senang kalau ada orang yang tatap-tatapan sama kamera gue langsung tuh gue senang Hmm. sih. Itu mungkin bisa jadi seri keren tuh kalau misalnya lo yang pas deket banget gitu ya, pas orangnya lagi ngelihat mukanya lagi kayak gimana, cepret. Itu di Iya, seri sendiri. pengen. Keren. Cuman ya itu, Eh, kalau di kitchen mereka tuh kadang-kadang gitu ya, apa namanya, kalau lagi gue foto tuh jaimnya tuh tinggi banget sih. pasti dong. Jaimnya tinggi. Jaim entah karena nggak mau diganggu apa-apa gue nggak tahu ya. Tapi begitu pulang, biasanya begitu gue mulai ngupload di Instagram, mulai deh DM masuk tuh. Hmm. Mas boleh bagi fotonya nggak? Mas boleh bagi fotonya nggak? Iya, iya. Well, that means you did a good job gitu loh. Ya, Atau paling enggak mereka melihat diri mereka sendiri di dalam foto lo gitu kan. Itu iya, kan sebenarnya sesuatu yang kita selalu mauin ya, bahwa apa yang sebenarnya mereka rasakan itu sebenarnya itu kita kita dapetin di dalam foto gitu. Tapi juga nggak menggoblok-goblokin orang gitu juga at the same betul. time, ya kan. Em, tapi memang apa namanya, memang kesenangan sendiri tersendiri sih kalau misalnya, sorry bahasa Indonesia gue parah. Eh, kesenangan tersendiri untuk bisa mendapatkan orang yang beresonansi dengan foto, ya kan. Em, nah dari salah satu, lo ada nggak kayak misalnya satu momen yang kayaknya lo nostalgic banget lah gitu loh, misalnya lo dalam selama ini motret, eh, apa namanya, kitchens gitu, Yang paling nostalgia, yang paling yang ya pas berkesan. KTT, pas KTT sih. Oh wow ya. Ya, KTT. Jadi 2023 tuh bulan September sempat ada KTT, bukan G20 ya, KTT Asia lah di Jakarta. Hmm. Nah, kebetulan beberapa teman chef gue tuh masak di sana. Hmm. Nah, gue di-hire buat mendokumentasikan KTT tapi dari POV kitchen nih, POV Hmm. kulinernya. Nah, itu gue 7 hari eh, intens banget ngikutin mereka sampai mereka meeting di kamar, lagi briefing segala macem. Gue ya, karena itu yang gue suka kan, nempel senempel-nempelnya lah. Ya.
sampai selfie sampai hari ketujuh gue sakit. mereka masih mereka masih selesai selfie, masih party, masih ini gue udah teler, gila tuh pada kuat-kuat Ya, banget. mereka different animal, man. Ya itu gila sih fisiknya sih. Iya, dia kan digojlok terus tiap hari. Sampai tengah Ya malam masih pergi. itu udah Dia, biasa. iya makanya. Nah kita kan enggak. Iya, gue udah sampai gue balik Bali tuh asis 5 hari gue kayak nggak ada tenaga gitu. Ah, kacau. Tapi gue ngeliat beberapa foto lu itu yang di situ deh KTT itu, yang gue suka banget asli yang mereka lagi meeting di kamar itu. Ya itu dia. Duduknya kan nggak sama-sama, ada separuh di Hmm, sini, separuh di sana, ada yang duduk di tempat duduk tidur gitu segala gitu ya. iya. Um, and it's great man. Apa gue pengen sebenarnya bisa lihat the whole thing. Itu gue bisa lihat di mana tuh kalau misalnya mau lihat itu. eh Kalau nggak salah ada di ada serinya di Highlight apa di Feed. Tapi gue sempat bikin video juga sama teman gue selama di sana. Hmm, Nanti gue kirimin ini deh, link YouTube-nya. oke, cool. Ya, Soalnya gue cuma bisa ngebayangin itu gilanya sampai seberapa gitu kan. Chefnya aja udah berapa banyak kan pasti kan. itu banyak dan Uh, untungnya banyak, itu temen, 70% temen kenal semuanya. Jadi karena divisinya kan macam-macam tuh, Win. hmm, Jadi gue bisa dengan gampang pindah-pindah divisi. Gue mau ke tempat lu nih, hmm, gue mau ke divisi lu, ya itu gampang. ya. Nah, lu kalau misalnya waktu itu lu pakai berapa orang buat motret itu? Sendiri. Oh ya? Sama Wah, satu teman gila. teman satu megang video, tapi selebihnya gue sendiri. Wah, heaven banget ya. Jadi ya Tapi susahnya makanya itu, capek. capek sih. Cuman ya itu, seninya tuh mapping si ya tadi wilayah-wilayahnya, si A nanti jam berapa, si B prepare di mana, karena Hmm, dia tahu semuanya. Kalau bisa kan semuanya kena. ya. Ya, memang harus ada strateginya separuh, sisanya apa yang terjadi aja gitu ya. Iya, Dan cuma bisa ready aja gitu kan ya. ya karena puncaknya waktu itu kan pas gala dinner yang kenegaraannya, yang di Hmm, Senayan itu lebih challenging lagi sih. Karena ya. urusannya bukan sama chef doang, tapi urusannya sama protokol kenegaraan. Oh ya. Ya, Lo harus tapi ngecek kita apa aja? tetap apa? Lo harus apa aja tuh di situ? Protokol kenegaraannya. Pas lagi gala dinner itu yang pasti begitu, kalau nggak salah presiden masuk, sebelum masuk, pas pampres sudah masuk, kita kan ada 3 kitchen. Nah itu Hmm. begitu mesti milih, lo mau di mana nih? Karena begitu Oh, udah ditutup, lo nggak bisa kemana-mana. wow. Repot lah, pokoknya lah. Terus pilihannya salah lagi. Musik. Ah. Iya, tapi ya itu, eh, semakin menantang tuh semakin ini ya. Emang emang seneng dengan kekacauan sih. Harus, Ya. harus kan ya. Kalau apalagi ya di field kita lah gitu loh. Hmm. Um, dan sebenarnya kan ya gitulah. Kita bisa bisa maju atau bisa jadi lebih baik itu kan karena ada challenge yang sulit Ya, gitu. Tapi ya kayak tadi kita ngomongin overcoming-nya itu sebenarnya dari pembelajaran yang lebih dalam gitu kan. betul. Uh, jadi apa namanya? Ya semuanya full circle lah. Jadi kalau misalnya dibilangin sama Pak Mario, apa belajar yang benar ini, belajarin ini, gitu, dengerin dulu gitu ya. Wah, nggak ngerasa udah 56 menit nih. Lumayan ya. Iya, sorry ya kalau misalnya berantakan ya. Ya, namanya Nah, juga bapak-bapak. iya, lu suka dead jokes nggak? Hah? Bayar. Gue sempat mau mulainya dengan dead jokes, tapi gue rada malu. Mungkin lain kali. Ya, ya. Em, Oke, jadi kayaknya coba apa kita tutup deh. Tapi Yap. sebelumnya gue pengen tanya satu pertanyaan nih. Apa? Lo kalau misalnya untuk mikirin tentang keberhasilan dari Backdraft Project ini yang terus terang eh, gini deh, stop dulu. Gue mau cerita sesuatu. Waktu itu Ya. gue sempat pernah datengin chef gitu yang gue nggak kenal, dikenalin sama orang lain. Dan apa gue lagi mau coba, gue boleh nggak mau treatin ini kitchen lo gitu, bla 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 gitu. Terus akhirnya, oh oke oke. Lo sebenarnya mau treatinnya kayak gimana? Oh gini 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 gini.
And then dia bilang, oh kayak Backdraft ya? I was like, oh shit. Itu di Indo. Di Jakarta. Jangan, siapa nih? Boleh tahu nggak? Wah, nanti deh Japri ya, Japri. Nggak, tapi kayak, oh shit. Nggak jadi. Tapi tadi gue mau nanya apa aja? Keberhasilan. Ya, keberhasilan. Project Backdraft ini kan lu udah dari baby lu, dari pertama iseng-iseng nyoba-nyoba karena curious dengan kehidupan di kitchen dan sebagainya. Terus lu udah grow itu, terus lu udah mau tambahin kayak divisi-divisinya, motretnya, ada videonya, ada foto makanannya juga kan sekarang kan. Dan lu Ya, juga udah pernah buat film. betul. Itu filmnya itu satu apa lebih dari satu waktu itu? Udah dua. Udah dua ya? Iya. Ah, itu juga gue perlu linknya. Em, apa namanya? Kalau lu sebagai fotografer atau sebagai lu sendiri ya, Mario ya, em, lu ngukur keberhasilan dari project ini sebenarnya dari apa? Sebenarnya dari impact-nya sih, Win. Oke, Kayak yang tadi gue bilang ya, anak kitchen tuh biasanya kan di belakang, ya, nggak ada yang tahu. Sedangkan di kitchen itu ya lo tahu, semua orang tuh pengen jadi chef, tapi lo mesti mulai dari bawah nih. hmm, Nah, sedangkan level medium ke bawah tuh nah, bisa dibilang nggak gitu keren kan dia. Mereka tuh mesti bangga dengan profesinya. Salah satu caranya ya lo mesti showing siapa lu gitu loh. ya, Nah, itulah yang ya apa ya biasanya yang mesti mereka tampilin lah Win. Oh, gua kerja di kitchen nih. Nah, sedangkan mereka tuh nggak punya dokumentasi atau arsip yang proper lah. Makanya ya happy-nya itu tadi begitu begitu habis foto biasa gue suka bagi-bagiin ke teman-teman kitchen terus mereka mulai jadi ini ya lu mesti nunjukin emang lu kerja apa, lu kerja di mana. Nah, selama ini kan banyak yang nggak punya foto-foto kayak gitu. ya, Nah, buat gue itu yang paling happy dan paling menurut gue paling jadi patokan gue sih di situ sih. hmm, Karena kalau nggak ada, karena gini, yang gue tahu industri kitchen ini lagi kesusahan dengan SDM. oke, SDM. Nggak tahu benar besar, cuma menurut gue SDM susah. Nah, SDM itu bisa di boost lagi itu tadi kalau mereka bisa proud dengan apa yang mereka kerjain gitu loh. ya, Ya, salah satunya ya tunjukin di sosial media lu siapa. hmm, Walaupun lo bukan head chef, lu bukan chef-chef besar, tapi ya lo mesti branding yourself aja. Nah, kebetulan hmm. foto gue banyak dipakai membantu teman-teman kayak gitu. Oh great. Jadi lu apa? Karena lo melihat satu kitchen itu sebagai suatu kesatuan yang isinya banyak banget, Iya, semuanya important ya, gitu ya. betul. Jadi makanya bisa ada efek kayak gitu. Yes. That's awesome, man. Kalau misalnya satu lagi terakhir, kalau misalnya ada orang-orang yang baru mau mulai project yang hopefully not in kitchens, soalnya udah punya lu nih, gitu ya. Enggak juga sih. Gue Nggak nggak gue maksudnya, nggak pernah gue nggak nggak pernah maksudnya, keberatan sih. Makin banyak kayak gue tuh sebenarnya industri makin sehat. oh gitu. Iya, karena gue cuma sendirian di Bali. Coba kalau di Sumatera ada, di Jawa ada, Nah, nggak ada ya masalah. lo Justru harus replicate diri lu sendiri kemana-mana dong. iya. Nah, teman gue yang megang video KTT dia kan di Bengkulu. Dia juga udah Hmm, mulai juga ya nggak apa-apa kita mah support aja. good. Nggak, tapi apa namanya, kalau misalnya lu mau kasih advice ke orang yang baru memulai project, um, what would you say? Apa yang lu bakal ngomong? Project kitchen juga atau project apa aja nih? Doesn't matter. Kan Milihnya, kalau misalnya ada fotografer nih mau mulai project sesuatu ya pastiin dulu ya lu punya duit dulu sih. Maksudnya kenapa? punya save. Soalnya kalau project-project yang sifatnya bisa jangka panjang dan happy itu pasti pasti idealis dan passion banget. Lo, Oh, lo, lo akan stres banget kalau itu mulai project tapi emang di depannya tuh duit gitu. Itu pasti susah banget sih.
Ya, nggak akan jalan. ya. Idealisnya Jadi punya, susah banget bertahan iya, ya. karena ya tadi mungkin sebulan 2 bulan gini-gini aja pindah. Ya minimal lo punya saving lah atau punya main income dari tempat lain. Karena namanya start project tuh nggak ada yang cepet sih. Ya gue aja di tahun ketiga baru berasa. Hmm. Wow, great advice. Thank you banget, Mario. Thank you, Win. Senang banget bisa ngobrol sama lo. Iya, Udah lama kita harus ngobrol lebih sering ya. siap, siap. Gue November akhir ke Jakarta sih, siapa tuh bisa ketemu. Sip, kontak-kontak ya. Ya, Oke, thank you banget, sama-sama. Mario, buat apa namanya obrolannya tentang seputar fotografi di sekitar Backdraft dan sebagainya. Buat orang lain, kalau misalnya mau ngikutin dia bisa di Mario J Reynaldi Iya, atau Backdraft underscore project ya. ya. Excellent work, keep it up, dan semoga banyak orang yang terinspirasi dan bisa mengerjakan hal-hal yang Sama-sama, lebih terima keren. kasih. Thank you Mario, good night. Thank you, Win. Thank you, thank Yuk. you.